Sentuhan terakhir. Iya, cukup satu usapan lagi. Wajah ini akan tampil cantik mempesona. 30 menit sudah kuhabiskan waktu untuk merias wajah seksama. Bukankah tampil menawan di hadapan suami itu adalah pahala? Dan aku ingin memanjakan mata Bang Fatih dengan kecantikan paripurna. Bangga, ku gerakkan kepala ke kanan dan kiri, menelisik setiap jengkal wajah yang nampak sangat anggun mempesona. Sekedar memastikan tak ada seinci pun yang tertinggal. Sejenak ku amati jam yang tertempel di dinding. Waktu masih menunjukkan pukul 4. Itu artinya masih ada 15 menit sisa waktu yang kumiliki sebelum menyambut kedatangan sang sandaran hati. Tepat, tak lama samarku dengar mesin mobil Bang Fatih menderu memasuki halaman rumah. Tap, tap, tap. Langkah kakiku yakin, berayun, mengucap selamat datang sang pujangga. Kokoh tegak tubuh ini berdiri dengan senyum menawan. Sengaja tak membuka pintu terlebih dahulu untuk membuatnya terkejut akan keindahan. Assalamualaikum, ucap Bang Fatih, diiringi dengan derit pintu terbuka. Bergetar, sungguh, kali ini kurasakan lagi alunan cinta yang menggema merasuki sukma. Setelah sekian waktu kita sering berseteru, mungkin inilah saatnya kembali merajut kehangatan yang sempat terjeda. Waalaikumsalam, jawabku anggun, menguatkan akan kesempurnaan. Sekilas, netra itu berhenti menatap, namun nampak biasa saja, seolah tak ada yang berbeda. Apalagi ada sesuatu yang pantas untuk dipuja. Kamu, Neng, tukasnya ragu, mengangsurkan tas kerja sebelum berlalu melangkah mendahului ragaku. Kamu, lantas siapa yang diharapkan membuka pintu, menyambut kepulangannya setelah seharian bekerja? Kecewa, ku ikuti langkah kakinya diiringi Lara. Usahaku untuk tampil bak seorang ratu ternyata tak ada arti apa-apa baginya. Entah karena kurang sempurna atau memang tak nampak mencolok di matanya. Namun yang jelas, hati ini nelangsa. Ternyata tak mudah untuk menggapai nirwana. Meski banyak yang mengatakan akan besarnya pahala seorang istri yang terpampang mudah di pelupuk mata. Oh ya Neng, aku membelikan ini untukmu, ucap Bang Fatih berbalik, menyerahkan bungkusan plastik berisi sekotak donat. Aku tersenyum, menyambut pemberian Bang Fatih, meski bukan itu sebenarnya yang kuharapkan dari kepulangannya. Terbersit satu kalimat tanya, tanpa ada asa untuk melontarkan. Lantas, untuk siapa sekotak roti yang masih tergantung di tangannya itu? Fania, seru Bang Fatih, keras, memukul rungu. Aku tertahan, tak mampu melanjutkan nafas. Tak henti berharap, semoga maksudnya jauh berbeda dari buruk nyawa sangka. Inggih Pak, jawab Fania, menghampiri kami masih dengan handuk yang terlilit di kepala. Berdegup, jantung ini tak lagi mampu mengikuti irama. Sengajakah Fania ingin terlihat menggoda? Tak senonoh sekali dirinya, memperlihatkan aura rambut basah dengan leher jenjangnya itu. Perih,
Sungguh menyapa kalau kudapati Bang Fatih tengah menelan salivah. Kentara sangat akan naluri lelakinya yang mulai tertekan dan tergoda. Apa-apaan ini? Diriku yang jelas-jelas istri sah dengan kecantikan paripurna harus terkalahkan oleh seorang pembantu dengan lilitan di kepala. Sungguh, kurasa rumput pun akan terbahak dengan kisah ini. Ini untukmu, tutur Bang Fatih lembut. Dan benar, satu bungkusan lain itu sengaja dia belikan untuk Fania. Matur suwun, jawab Fania berbinar bahagia. Nanar, ku tatap Bang Fatih, tak henti menatap Fania yang nampak melangkah, melenggang dengan lekuk menggoda. Indah ya Bang, tukasku, menekan murka. Iya, jawab Bang Fatih tak beralih. Sangat cantik ya, sampai-sampai membuatmu terpana seperti itu. Ulasku mencoba menyadarkan akan dosa. Bang Fatih terenggagap. Ia beralih menatapku. Apanya, Neng? Tukasnya, mencoba menyembunyikan buruknya Fatah. Terkekeh, ku angkat kedua bahu. Entahlah, jawabku acuh sebelum berlalu. Ada hubungan apa antara kamu dan Fania, Bang? Tanyaku pada Bang Fatih, yang terbaring dingin di sebelahku. Beberapa bulan sudah tak kudapati pelukan hangat Bang Fatih. Dia hanya menyentuh raga ini saat membutuhkan, dan melupakan kembali saat hasrat itu telah tertunaikan. Entahlah, mungkin ini adalah wujud dari kata bosan. Tak ingin terluka lebih dalam, aku pun berusaha berpikir sebaliknya. Mungkin dirinya tengah lelah, terlalu banyak urusan di kantor. Hubungan? Kau menuduhku bermain api dengan Fania? Jawab Bang Fatih, sama sekali tak menjawab pertanyaanku. Berat, ku hembuskan nafas, menatap langit-langit kamar untuk menekan bulir yang menggenang. Aku tak tahu. Sebab itu aku bertanya padamu, Bang. Jujurlah. Mungkin kali ini aku masih mampu memaafkan. Juga menata hatiku ini, meski tak semudah mengucapkannya. Tapi aku akan berusaha. Namun bila kau tetap memilih bermain di belakang, aku yakin fakta itu akan menghancurkan nanti. Tandasku menyembunyikan luka. Aku tak ada hubungan apa-apa dengan Fania. Apakah itu cukup menjawab pertanyaanmu? Seru Bang Fatih. Bila memang ucapku hanya sebatas prasangka, mengapa dirinya harus murka ini? Kupikir setelah tak ada Mbak Latifah, hanya diriku satu-satunya wanita di hatimu, Bang. Namun sepertinya aku salah. Karena ternyata ada nama baru yang diam-diam mulai bertahta di sana. Ucapku lirih. Kamu tidak percaya padaku, Neng? Bukankah sudah sangat jelas perkataanku tadi? Mengapa kamu bisa sebebal itu? Ucap Bang Fatih tajam, menatap. Bila memang tak ada rasa, untuk apa kau belikan buah tangan yang sama untukku dan Fania? Tanyaku, menekan, mengadu netra. Dunat tadi, sela Bang Fatih, mengangkat kedua alis. Tanpa suara, tak kualihkan mata.
Kurasa tak perlu menjawab pertanyaan yang kita pun sudah tahu jawabannya. Sekedar makanan yang kuberikan pada Fania, dan kau mampu menggiring pada opini sekiji itu, Neng. Buruk sekali hatimu itu. Imbuh Bang Fatih terhenti dan menghela nafas panjang. Dulu, Latifah seringkali memberikan apa aja untuk Fania. Bukan hanya makanan, baju pun terkadang dia belikan. Bahkan seringkali kulihat mereka menyantap makanan bersama dan bercanda. Tak ada yang berbeda, apalagi sekat status yang disandangnya. Imbuhnya lagi jauh menerawang. Aku pun tak akan mempermasalahkan itu bila tak menangkap binar matamu untuk Fania tadi, Bang. Namun tatapanmu itu membuatku yakin ada sesuatu yang tengah kau sembunyikan dariku. Tandasku gemetar, kesal akan sikapnya yang selalu membandingkan diriku dengan Mbak Latifah. Binar apa maksudmu, Neng? Semakin ngaco saja perkataanmu. Coba kau alihkan pikiran-pikiran negatif itu dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Bukankah dokter sudah mengingatkan untuk tidak memikirkan suatu hal terlalu berat? Kau juga tidak boleh stres agar proses penyembuhan dirimu pun berjalan lancar. Pungkas Bang Fatih mengingatkan, namun terdengar seperti mengalihkan pembicaraan. Entahlah, karena aku yang terlalu sensitif, atau memang dirinya berniat rapat menyimpan rasa itu untuk Fania. Jangan khawatir, Neng. Hati ini masih utuh untukmu. Tentang Fania, percayalah, itu hanya sekedar prasangkamu saja. Imbuh Bang Fatih lembut. Aku pun mulai tersenduh, terisak memilukan. Pedih membayangkan akan kerasnya dunia terbahak menertawakanku. Tajam mengucapkan akan karma yang telah tiba waktunya. Dengan segala fakta yang kutemukan, aku tak mengerti dari celah mana lagi harus mengagungkan kepercayaan, Bang. Lirihku hancur, terpukul pedihnya pengkhianatan. Lembut lengan itu pun mulai merengkuh tubuhku. Hingga erat tak mampu ku mengelak. Pasrah tersandar dalam dekapan dada bidangnya. Aku yang akan meyakinkan dirimu, Neng. Menguatkan fakta bahwa semua itu hanyalah godaan setan yang ingin menghancurkan bahtera rumah tangga kita. Tersungkur, ku menangis di atas gundukan tanah yang tak lagi merah. Mengadu pada mereka yang entah apakah masih mampu mendengar atau tidak. Lirih mengimba agar kasih mereka tetap ada menemaniku di sini. Meski aku tahu itu adalah hal yang tak mungkin. Andai saja Abah dan Umi masih ada di sini. Sebentar saja, temani aku melewati semua ini. Atau pukullah diriku bila memang telah kulakukan dosa yang seperti diucapkan Mas Gazi. Aku tak apa-apa. Tapi tolonglah tetap di sini. Abah, bisikku senduh di kedalaman kalbu. Sungguh, mengiba pada yang telah jelas-jelas pergi itu sangatlah menyiksa. Rindu, kuat rasa itu melekat. Utuh tak terkikis ataupun memudar.
Bahkan perih itu masih samar kurasakan, walau telah bertahun lamanya mereka tiada. 60 menit sudah kuletakkan dahi di pusara Abah dan Umi. Namun tetap saja, aku tak mau pergi. Aku ingin di sini bersama Abah dan Umi, memeluk mereka meski bukan dengan raga. Bahwa aku pergi bersama kalian. Bagaimana bisa kalian tinggalkan aku dengan takdir ini? Sungguh, ini sangat berat untukku. Sangat berat. Aku tak sanggup. Tangisku hancur. Mengeratkan lengan di nisan Abah. Berharap masih ada nafas yang mampu kudengar. Ada detak yang masih bisa kurasakan. Atau ada lirih yang masih mampu kutangkap. Namun nihil. Semua itu hanya sebatas keinginan tanpa asa. Ternyata kau masih ingat jalan ke sini. Kupikir setelah menjadi nyonya besar kau juga akan melupakan Abah dan Umi selepas mengabaikan saudaramu. Seru seseorang di balik punggungku. Kuhela nafas panjang sebelum akhirnya memantapkan diri memutar kepala. Beradu pandang dengan sosok yang tak henti ku sebut namanya dalam diam. Mas, lirihku samar. Menyembunyikan tangis. Mas Gazi pun berdecih. Ia memalingkan muka. Memilih tak melihat sosok sang adik yang sungguh kini sangat membutuhkan kehadirannya. Untuk apa kamu hadir di sini setelah sekian lama? Tak kau sambangi pusara Abah dengan Umi? Tanya Mas Gazi tanpa mensejajarkan raga. Mas, ucapku terjeda, mendongak dengan darah yang tak henti mengurai. Oh, aku tahu. Kamu sedang ada masalah dengan Fatih. Bukankah kau telah berhasil menyingkirkan madumu? Harusnya, kini kau menjadi istri paling bahagia dong, sebab telah mencapai puncak nirwana. Tapi mengapa wajahmu berkata sebaliknya? Lontar Mas Gazi menatap hina. Bahkan, telah dia potong rangkaian kata sebelum aku selesai mengucapkannya. Mas, lirihku sendu. Berharap dia mau menghentikan amarahnya. Apa? Kau ingin mengadu? Atau menceritakan betapa buruk rumah tanggamu itu berlalu? Tukas Mas Gazi mengernyitkan dahi. Simpan saja, karena tak sepatah pun aku mau mendengar. Pungkas Mas Gazi lagi. Melangkah maju, duduk bersungkur memanjatkan doa di sampingku. Aku terdiam, memilih rapat melipat bibir. Menahan ribuan kata yang entah sampai kapan masih mampu kusimpan. Mas, seruku yang tertinggal beberapa langkah di belakang Mas Gazi. Lebih tepatnya, kaki itu diayun lebih cepat karena tak lagi mau ku ikuti seperti dulu. Apa? Ketusnya tanpa berbalik. Apalagi menjeda langkah. Apa aku boleh datang ke rumahmu, Mas? Seruku ragu pada Mas Gazi yang telah membuka pintu mobil. Terdiam, Mas Gazi tak melanjutkan gerak, juga tak menjawabkan pinta. Pun begitu dengan diriku yang memilih menunggu dengan gemuruh di dada. Datanglah. Bukankah aku tak pernah melarangnya? Pungkas Mas Gazi, tanpa menunggu balasan bicara. Tersenyum,
Kutatap kepergian Mas Gazi. Sungguh, dalam murkanya, aku tahu masih ada setitik cinta untukku. Terima kasih Mas, lirihku mengiringi kepergian Mas Gazi. Lunglai kususuri jalan dengan kusutnya angan. Dengan segala sakit ini, entah apakah masih ada kemampuanku untuk terus bertahan. Sebagai seorang perempuan, bukan hanya fakta tentang kesulitan hamil yang harus kulawan. Bahkan sebagai istri, sikap acuh suami pun kini harus mulai kutekan. Kuayun langkah dengan kaki gemetar, mencoba untuk tetap tegak hingga menggapai pintu yang tinggal beberapa langkah di depan. Dengan sisa tenaga, kudorong daun pintu hingga berderit, pelan, dan terbuka lebar. Namun pandangan di depan cukup membuatku ternganga. Melihat Fania tampil anggun dengan baju yang baru kali ini terlihat dikenakan. Aku pun tak tahu hal apa yang mendorongnya berpakaian seperti itu saat ini. Dan netra itu tertegun, menatapku canggung, atau malah bingung. Entahlah, yang jelas dia nampak beberapa kali mengerjapkan matanya. Dress merah muda. Beberapa hari yang lalu, aku pernah melihatnya tersimpan rapi di keranjang belanja online berwarna oranye milik Bang Fatih. Sangat indah, dilengkapi dengan bordir bunga melingkar di sepanjang dada. Aku menyangka itu adalah hadiah kejutan yang mungkin akan Bang Fatih berikan di hari ulang tahunku. Tapi ternyata kejutan itu tiba sebelum waktunya tiba. Dan faktanya bukan untukku. Kuhela nafas panjang, mencoba melonggarkan dada yang tiba-tiba terasa sangat menyesakkan. Dan semakin menyiksa kalau menyaksikan Fania nampak berlenggok-lenggok bangga. Sengajakah dia melakukan hal itu? Ingin membakar hatiku dengan rasa cemburu? Atau ingin memperjelas prasangka bahwa kini benar-benar telah berhasil merebut hati sang tua? Entahlah, namun jelas aku mulai terbakar akan api yang telah disulut kobarannya. Sudah pulang, Bu? Tukas Fania bersikap lembut. Berbeda dengan isi di dalam lubuk hatinya yang mungkin saja menyimpan maksud buruk. Sudah, jawabku singkat. Enggan menampakkan muka bersahabat. Samar terdengar derap langkah yang semakin mendekat. Loh, kok kamu di rumah, Bang? Tanyaku heran, menambah tebal buruk prasangka. Sekilas melirik jarum pendek jam yang masih bertengker di angka 10. Apa yang mereka lakukan di dalam rumah ini selama aku tiada? Bukankah tadi Bang Fatih sudah berangkat ke kantor? Lantas untuk apa dia kembali pulang? Tukasku dalam serpihan hati yang mulai menuai perih. Iya, ada berkas ketinggalan. Aku lupa membawanya, jawab Bang Fatih tergugup. Namun, netra ini mampu menangkap semu merah yang jelas tergambar di wajah Fania. Aku kan bisa mengantarnya. Bukankah biasanya seperti itu bila ada yang terlupa? Kenapa kini kamu harus susah payah kembali ke rumah? Tanyaku, tak lagi mampu memendam wasangka. Bang Fatih tersenyum menghampiri ranggaku. Lembut, membingkai wajah yang mulai ditekuk oleh rasa cemburu. Tadi kan kamu pamit mau ke pusara Abah dan Umi. Jadi aku memutuskan untuk mengambil sendiri.
Karena tahu kalau Neng tidak ada di rumah, elak Bang Fatih, mematahkan segala curiga. Rapat kukatupkan kedua bibir, menahan diri dari besarnya murka. Apalagi dengan keberadaan Vania yang nampak mematung, memasang telinga pada pembicaraan kami. Dan aku jelas tak mau gadis penggoda itu menuai cita dari pertengkaran ini. Kamu kenapa, Neng? Apa ada masalah? Tanya Bang Fatih lekat menatap. Aku menggelengkan kepala pelan, mendongak, menekan permukaan netra yang mulai beriak. Ada apa? Tanya Bang Fatih kembali, menuntunku duduk di atas kursi. Aku tidak apa-apa, cuma merasa kurang sehat saja. Jawabku, menghindari jalinan bola mata. Pelan, Bang Fatih menempelkan punggung tangan ke dahiku, memastikan akan kondisiku melalui suhu tubuh. Apa perlu aku tinggal di rumah, menemani dirimu dulu? Tanya Bang Fatih, yang aku tahu dia benar-benar khawatir. Tidak usah, Bang. Aku baik-baik saja. Hanya butuh istirahat. Elakku. Tak ingin dua sejoli itu memanfaatkan sedetik pun waktu dari kelemahanku. Bang Fatih menghembuskan nafas berat. Tapi Neng, tutur Bang Fatih ragu. Kembali menautkan punggung tangan ke dahiku. Aku baik-baik saja. Percayalah, diriku kokoh menolak tawaran yang aku pun tahu tersirat maksud lain. Berangkat saja, Bang. Nanti kalau ada apa-apa, kan aku bisa menghubungimu. Tuturku kembali, mencoba bangkit dengan tubuh yang semakin lemah. Sigap Bang Fatih mencoba memapah, menuntunku berjalan menuju kamar. Dan aku masih sempat melihat Vania yang nampak tak menyukai perhatian Bang Fatih untukku. Entahlah, lagian siapa dirinya, hingga merasa berhak atas rasa risih akan perhatian seorang suami pada istrinya. Apa karena gaun merah muda yang ia kenakan, hingga berani menampakkan amarah dengan bulatnya netra?